Sobat Corps, kalian sadar nggak sih kalau perkembangan life sciences dan bisnis merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk memajukan kualitas hidup kita? Dengan life sciences, kita dapat menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi manusia. Dan dengan ilmu bisnis, semua inovasi ini bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, kalau kamu tertarik untuk mempelajari kedua bidang ini, aku ada rekomendasi kampus yang tepat untuk kamu. So, tonton episode kali ini sampai habis ya Sobat Corps. Stay tune! Halo Sobat Corps, balik lagi with me Putri di episode Corp Story kali ini. Seperti yang udah kalian lihat cuplikan sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih aku ada di mana? Dan apa sih yang mau dibahas di episode kali ini? Yap, di episode kali ini aku berkesempatan untuk tur di salah satu kampus yang memiliki fasilitas laboratorium terlengkap di Indonesia. Apalagi kalau bukan Indonesia International Institute for Life Science. Kampus I3L atau Indonesia International Institute for Life Sciences adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Pulau Mas Barat, Kafling 88 yang terbilang strategis. Karena memudahkan murid untuk mengakses transportasi umum dan fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Buat yang berasal dari luar kota, jangan khawatir karena I3L juga menyediakan guest house eksklusif yang jaraknya hanya 10 menit dengan jalan kaki loh. Oke Sobat Corps, aku mau ketemu sama Koriko yang bakal nemenin kita tur kali ini. Yuk! Halo Ko, apa kabar? Aku Putri. Iya, aku Riko. Thank you banget loh Ko, kami dari tim Corp Story udah diberikan kesempatan untuk main-main di kampus I3L ini. Sama-sama loh Mbak, welcome to I3L ya Mbak. Oke, aku udah penasaran banget nih Ko, pengen tur di kampus ini. Boleh. Langsung aja kali ya Ko, kita mulai dari lantai mana Kita nih, start dari lantai 1 kali ya, sampai ke lantai 8 nanti. Oke, boleh. Yuk Sip, langsung aja. let's go. Aku baru masuk kayaknya mencium-cium aroma wangi gitu ya Ko. Iya. Terus juga kayaknya tempatnya nyaman banget. Emang ini ruangan apa sih Ko? Lantai 1 ini kebetulan memang kita punya kantin di belakang, jadi ada bau-bau makanan ya. Tapi Oke. sebetulnya di lantai 1 ini adalah ruang dosen, Iya. ada ruang marketing di depan sana, sama ini kalau lihat ambalnya sini ada bangku-bangku untuk anak-anak sebenarnya duduk-duduk. Kalau lagi break kelas, lagi nunggu kelas bisa duduk sini. Terus Iya. di belakang sana nanti ada ruangan international office untuk anak-anak nanya kayak mau keluar negeri, mau makan segala macam bisa ke sana. Tadi aku bilang ada kantin sama sebenarnya yang seru uniknya kita punya tempat gym di belakang sana sama lapangan futsal dan basket. Berarti mahasiswa di sini setelah ada kegiatan bisa langsung nge-gym ya Ko? Boleh banget, gratis. Mereka tuh boleh kapanpun, anytime lah. Oke, ini juga ada biliar. Ada biliar, ada meja pingpong. Jadi anak-anak kalau mau break lagi break atau mau ngapain boleh main di sini sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Berarti nggak gabut gitu ya? Jadi ada sebenarnya aktivitas betul, jadi gitu nggak ya? belajar mulu lah Mbak Iya. ya. Pusing lah ya belajar mulu Iya, ya, jadi bener. bisa ada aktivitasnya kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke ruangan mana lagi nih Ko? Itu kita ke atas aja kali ya. Oke, Mungkin boleh. Ya, lebih seru di atas soalnya. Oke. Oke, Ko, di ruangan Ya. ini ada apa aja nih Ko? Lantai 3 ini kebetulan full laboratorium. Oke. Jadi di dalam gedung ini sebenarnya ada 2 lantai. Jadi Iya. lantai 3 dan 6 itu full lab. Kalau Mbak cium ini udah kayak Iya, bau iya. rumah sakit ya sebenarnya ya. Kita punya beberapa lab di lantai ini, ada kurang lebih ada belasan lah lab ya. Yang di belakang kita ini salah satunya adalah lab kimia, chemistry. Oke. Jadi dengan segala macam bahan-bahannya lumayan banyak di sini. Kayak gitu sih Mbak. Oke, aku mau tahu nih Ko, boleh diceritain nggak sih secara singkat mengenai kampus I3L ini gimana, apa sejarahnya gitu? Oke, sebenarnya I3L ini termasuk perguruan tinggi swasta. Oke. Ya, tergolong internasional karena kalau di I3L ini kita full English semua Mbak. Oke. Gitu. Kita berdiri dari tahun 2014. Berarti tahun depan 2024 itu kita sudah 10 tahun Iya. berjalan gitu. Jadi ada 6 S1 programnya, satu lagi ada program master program MBM namanya. Oke. Gitu. Di kampus ini tuh ada jurusan apa aja sih Ko? Jadi untuk jurusan ada yang tadi aku bilang ada 5 di science, 1 di bisnis untuk yang S1 ya. Oke. Sama 1 lagi itu ada di master program. Jadi in total kita punya 7 program di dalam gedung ini. Gitu di I3L. Terus ini ada ruangan apa nih Ko? Ini untuk analytics. Jadi ini kita punya beberapa instrumen untuk analytics di
di science kayak gitu. Oke. Kalau Mbak tahu kan kalau masuk ke lab harus pakai jas lab ya, kan ada SOP ya. Pakai jas lab, kalau yang cewek tuh harus dicepol rambutnya, terus nggak boleh pakai rok, pakai celana panjang, sepatu tertutup itu udah SOP-nya. Jadi harus ada ngikutin SOP-nya yang berlaku kalau di lab kayak gini. Dan sebenarnya gini Mbak, kebetulan juga kalau iTrail ini kita termasuk kampus yang paling lengkap secara fasilitas labnya. Betul. Karena kita pernah studi banding dengan beberapa kampus swasta juga di Indonesia. Kita termasuk yang paling lengkap sebetulnya di Jakarta kayak gitu. Terus apa sih yang membedakan kampus i3L ini dengan kampus yang lain? Oke, tadi yang pertama aku bilang kita tuh international program. Kita international kampus. Terus kita punya beberapa program yang anak-anak bisa keluar negeri. Contoh, kita punya program magang ke luar negeri. Kita punya program double degree, kita punya program exchange program belajar gitu ya, sama bisa bahkan kita bisa skripsian ke luar negeri. Gitu. Iya, kalau di kita. Gitu, dan kita punya beberapa partner dengan kampus di seluruh dunia, Mbak. Mungkin sampai hari ini kita punya partner dengan 30 lebih kampus di seluruh dunia. Jadi anak-anak kalau kuliah di sini bisa keluar negeri untuk magang maupun kerja nantinya kayak gitu sih. Ini ada apa lagi nih kok? Kalau ini freezer room. Jadi untuk mungkin naruh kayak bakteri atau apa sel untuk mendinginkan di sini semua. Oke, kita lanjut kemana lagi nih kok? Kita lanjut ke lihat library-nya yuk. Boleh. Kita sekarang ada di library lah ya, kalau Mbak lihat nih udah pasti ya. Secara vibes-nya aja udah enak banget ya kok. Tempat ngadem kalau anak-anak tuh ya, buat ngadem-ngadem. Kalau anak-anak lagi break kelas juga bisa di sini. Sebenarnya kalau lagi rame itu kalau menjelang ujian tuh, Mbak. Pasti anak-anak kan nyari buku. Iya betul. Iya, tapi uniknya juga kalau di i3L kita tuh anak-anak mahasiswa nggak perlu beli buku sebetulnya. Jadi kita nggak mewajibkan anak-anak untuk beli buku. Jadi zaman sekarang kan udah pakai e-book ya. Jadi tinggal penting butuh laptop sama internet selesai. Tapi kalau anak-anak mau minjem boleh. Iya, secara tempatnya juga udah comfy banget ya. Jadi anak-anak tuh bisa fokus belajar gitu ya kok. Buku-bukunya juga tersusun rapi. Mungkin ini salah satu tempat favorit kali ya buat anak-anak. Bener banget, apalagi kan adem banget ya. Iya betul. Bener ya. Gitu. Anak-anak kalau mau minjem buku, boleh-boleh aja, tinggal bilang ke petugasnya sebenarnya. Atau mau minjem ke dosen juga boleh-boleh aja. Tapi kan tadi yang gue bilang tadi loh Mbak, sebenarnya sekarang cuma butuh laptop sama browsing-browsing semua udah ada lah ya di internet kayak gitu. Sebenarnya kalau i3L juga kita kan konsepnya green environment ya Mbak, jadi sebenarnya kita mau ngurangin kertas. Jadi memang kita nggak nambahin lagi koleksi bukunya karena memang kita sebetulnya pengen ngurangin kertas gitu kan, karena untuk green environment. Jadi apapun sekarang bentuknya e-book atau apapun kayak gitu. Oke, kita boleh lanjut lagi kemana nih kok? Boleh. Kalau di lantai 4 ini sebetulnya selain perpustakaan, juga ada ruang-ruang kelas nih Mbak. Kita kan belum ruang kelasnya nggak di. Boleh ke depan kita. Boleh. Mari. Lanjut. Oke, di sini ada berapa kelas sih kok lantai ini totalnya? Sebetulnya kalau ngomongin kelas, kita tuh tersebar di 2 lantai. Lantai 2 sama lantai 4 ini. Sebenarnya kita ada 2 tipe kelas. Ada kelas yang kayak gini nih, kelas akuarium, kita ngomongnya karena kaca-kaca. Dan lebih besar, sama satu lagi ada kelas teater. Teater classroom gitu. Jadi kalau di lantai ini mungkin kalau Mbak itu mungkin ada 5 akuarium kelas. Terus ada 2 teater deh kalau nggak salah ya di lantai ini. Kayak gitu sih. Jadi kalau Mbak lihat nih anak-anak kalau lagi belajar bisa kelihatan dari luar kan, kayak gini kan. Kalau nyontek bisa ketahuan tuh sebetulnya. Jadi kita ngomongnya, kalau anak-anak ngomongnya akuarium gitu, kelas akuarium gitu. Yang sebelah kiri ini ada teater classroom Mbak. Kayak konsepnya kayak teater memang, kayak bentuknya kayak teater kayak gitu. Jadi kita lihat kalau mau lihat. Yang ini ya? Ya ini teater classroom. Oh sama di ujung sana ada computer lab. Computer lab. Iya, ada computer lab. Jadi ini computer labnya Mbak. Jadi emang anak-anaknya segini atau kita memang kalau di i3 kita konsepnya memang small class sih, maksimum cuma 20 anak per kelas. Jadi memang pengennya lebih intens aja antara mahasiswa sama si studentnya kayak gitu. Jadi untuk computer lab kebetulan kita punya jurusan namanya bioinformatik. Jadi sebenarnya bioinformatik itu sub jurusan dari kita punya namanya biomedicine. Di dalamnya ada bioinformatik. Nah itu kan konsepnya kayak IT digabung sama biologi kayak gitu kan. Nah ini mereka punya computer labnya. Lumayan lengkap semua, lumayan cukup lah ya untuk mereka belajar S1 lah, kayak gitu. Aku nyium wangi-wangi obat-obatan gitu ya kok di ruangan ini. Ini ruangan apa sih kok?
Jadi lantai 6 ini juga full laboratorium Mbak, tapi mostly kalau di sini itu food. Makanya kalau Mbak cium sebenarnya ini bau agak makanan sih sebenarnya. Kayak contoh ini nih Mbak. Oh iya sih. Kita punya namanya lab pilot plant. Jadi ini tuh isinya mesin-mesin pabrik. Jadi anak-anak belajar processing produk. Misalkan contoh anak-anak mau bikin susu pasteurize. Gimana caranya dibikin susu pasteurize itu ada mesinnya Mbak yang itu. Gitu. Jadi project-project makanan atau minuman semua di sini. Lengkap banget ya. Jadi setelah bikin project mereka ada dibikin evaluasi di sebelah sini Mbak. Ini ada lab evaluasinya. Gitu. Di sebelah sana banyak lagi lab yang lebih besar Mbak. Nah ini apa nih kok? Nah ini lab teaching lab. Jadi kalau ini kita sengaja bikin lab tanpa sekat Mbak. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu terbuka, jadi lebih luas kelihatannya. Berarti ini lab yang jadi besarnya ini lebih general aja sebetulnya. Biasanya untuk anak-anak yang first year, tahun pertama di sini semua. Kayak gitu. Kalau nanti kita itu mau lihat dalam, nanti kita lihat Mbak. Gitu. Ini sama nih Mbak, ini lab general juga. Jadi untuk anak-anak yang tahun pertama bisa di sini. Misalkan contoh lab general biology bisa di sini. Ini kalau Mbak lihat sini ada emergency shower nih Mbak. Iya, ini untuk apa kok? Jadi kalau anak-anak kena cairan kimia atau apa, bisa langsung bilas. Karena ini memang SOP-nya Mbak. Kalau misalkan suatu institusi manapun yang punya laboratorium harus punya safety shower sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, bisa langsung bilas entah mata, entah kulit. Karena kalau harus ke rumah sakit jauh ya. Iya betul. Jadi harus di sini aja. Betul. Dan kalau Mbak perhatiin nih Mbak, ada tas-tas di depan sini kok berantakan. Kenapa? Karena kalau di dalam laboratorium itu nggak boleh masuk tas apapun gitu. Kecuali memang barang berharga boleh. Karena harus steril harusnya. Jadi harus steril ya. Aku lihat juga tadi pada pakai jas. Pakai jas lab gitu ya. Pakai sepatu tertutup untuk preventif aja, takut kena bahan-bahan. Iya betul. Ini untuk beberapa analytics juga, kita punya beberapa mikroskop lah, itu paling standar lah ya, di laboratorium pasti ada. Kita ke lantai 7 kali ya Mbak ya? Lantai 7 ada auditorium lumayan besar di atas sana. Yuk kita lanjut. Ya. Oke, ini ruangan apa nih kok di sini? Nah, lantai 7 ini sebetulnya kita punya auditorium di sebelah sana, tapi kalau Mbak lihat nih kan ada open space gitu ya. Kita sebenarnya punya dua wings ini, wings A sama wings B sebelah situ. Ini biasanya dipakai untuk digunakan untuk apa? Sebenarnya macam-macam sih Mbak, bisa apapun. Misalkan contoh kita sering banget menerima kunjungan dari sekolah misalkan. Mereka makan siang di sini. Terus kadang-kadang ada acara job fair. Company, perusahaan bikin booth di sebelah sini juga. Atau event-event apapun. Untuk wisuda? Wisuda juga boleh, graduation. Jadi di dalam auditorium graduation sini mereka ada fotonya, foto boothnya di sebelah sini. Oh berarti nggak nyewa gedung lagi ya? Enggak. Udah punya gedung sini, sendiri betul, ya? harusnya sini sudah cukup gitu ya tanpa nyewa gedung. Bener lengkap banget ya di sini ya. Kita masuk ke auditorium kali ya Mbak, kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini auditoriumnya ya Mas? Iya Mbak, ini auditorium. Kapasitasnya mungkin sekitar 350 orang, betul. Oh iya. Terus ini biasanya dipakai untuk acara apa Mas? Biasanya kalau kita internal pakai untuk pertama graduation. Terus atau yang kedua ada acara-acara mahasiswa, misalkan acara non akademik, misalkan ada UKM, band atau apa di sini semua. Atau misalkan ada kelas umum, kita ngundang dosen dari dosen tamu gitu ya, entah dari luar negeri atau dari dalam negeri, di sini kelas umumnya. Digabung semua satu angkatan. Selain itu ini bisa disewain kah? Bisa banget. Contoh yang kemarin ada acaranya Raditya Dika kemarin tuh. Kalau Mbak tahu tuh ada kisah cintaku sama cerita sebalku ya gitu ya. Iya. Itu di sini mereka. Oh di sini. Yang Jakarta Raditya Dika di sini di tempat kita kayak gitu. Jadi emang untuk umum bisa beberapa sekolah TK atau apa SD saya lupa, itu graduation di sini juga mereka nyewa di sini. Terus kalau sewa kayak gini hubungin ke I3L juga atau gimana? Betul, biasanya kita hubungin kalau nggak di website atau kita ada PIC namanya Bu Rini. Itu Bu Rini itu beliau yang tahu lah segala harga-harganya gitu, paket-paketan. Oke, kita lanjut ke lantai, kalau mau lihat lantai 8 kali ya? Terakhir ya? Oke, sekarang kita di lantai 8 ya, Mas? Betul, lantai 8. Ini ada apa aja nih ruangannya di sini? Jadi lantai 8 ini memang agak beda sih, Mbak. Dari flooringnya beda. Jadi memang kita lantai 8 ini dedicated untuk bisnis program. Jadi entah yang S1 itu bisnis program di sini, maupun yang master program MBM di sini juga. Termasuk juga ruang dosen khusus untuk fakultas bisnis di sini juga. Kita punya beberapa kelas di sini, Mbak. Tapi untuk kelas bisnis juga gitu ya, nggak ada yang science di sini. Berarti total di lantai ini ada berapa kelas?
So far kita punya 7 akuarium kelas di sini, gitu. Termasuk yang satunya tadi adalah kita punya ruang namanya smart class, pakai smartboard gitu. Gitu. Di awal tadi kan Koriko nyebutin ada program Master in Biomanagement ya? Betul. Nah, itu apa sih kok? Kita punya program S2, namanya unik ya, Biomanagement. Jadi sebenarnya gini, secara kurikulum memang belajar bisnis, tapi nanti project-projectnya atau produknya kita bahasnya tentang science. Jadi belajar manajemen bisnis tapi produknya science kayak gitu loh. Itu uniknya sebetulnya. Kalau aku mau tahu lebih mendalam mengenai Master in Biomanagement itu, aku bisa ngobrol-ngobrolnya ke siapa nih? Boleh dong, nanti bisa ngobrol sama Miss Widya ataupun sama Miss Beth nanti. Bisa ngobrol langsung loh Mbak nanti. Boleh anterin aku ke ruangan? Boleh, let's go. Tadi aku udah keliling-keliling diajak sama Koriko, lihat-lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam kampus ini. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya mengenai Master in Biomanagement ya. Oke. Di Master of Biomanagement ini belajar apa aja sih, Miss? The program Master Biomanagement, the student actually going to learn about the life sciences and also business. We actually like business related with MBA, and also we're going to have like life science product, for example, and also something related with life science industry. Basically, MBM or Master in Biomanagement is an MBA with a twist. The twist is that the students learn business with focus on life science products and life science industry. So yeah, I think with that all the projects will be related to life science. Oke, apa yang membuat Master in Biomanagement I3L ini berbeda dengan yang lain? MBM di sini di I3L itu merupakan gabungan dari strong curriculum yang kita combine dengan international approach juga dari antara bio of life sciences also and also in the business. And also we have faculty members, it's not only from local and also international. So we combine all of them in our learning in MBM. I think the strength is like the existence of our international lecturers as well. So, and the program is also very international in approach and in delivery. So we are basically preparing the students in an international platform. Kemudian prospek kerjanya seperti apa sih setelah belajar di MBM ini? Well, MBM graduate or alumni, itu most of them like above level managers in life science industry, and they can be like entrepreneurship also in life science, and also they can become like a business developer, especially for the research and development and the business sectors. Yeah, in terms of profession, currently we have general manager in life science industry, like makers of equipment. We have students working as marketing manager for a pharmaceutical company. We have students who work like the human resource manager, again in a life science industry. So basically, as mentioned earlier, this is an MBA with a twist for which the students can learn and practice also as a business practitioners, managers in a life science industry. Program belajar apa yang ditawarkan oleh MBM? This is interesting, sangat menarik. Kalau di MBM program itu, right now we can have like a thesis program and also non-thesis. Non-thesis actually like a project, final project result for the students. And also we have the RPL also. I think Miss Beth going to introduce about the RPL itself. Yeah, actually, because we also want to address the needs and the urgency of many students, or many employees in particular. So they like MBA or master's program MBM, but in most cases, they get hesitated because of the thesis requirement. So with that issue, we'd like to address and to help them improve or get a more professional advancement. So by offering both thesis and non-thesis. So thesis, of course, because some of the
some of the people in Indonesia, they would like to work in academia, so that this will address that issue, because they cannot pursue PhD without the master's thesis. But for those who are corporate, working right now as practitioners, but they would still like to get promoted, they would still like to have a higher degree in terms of education. So we also address that issue by offering non-thesis. But of course, for non-thesis, it would mean the project in their own company. They can submit or they can do market research of their own company or other companies. So we make it a little more doable for the working people, especially in the corporate. And in terms of RPL, or what we call recognized prior learning, we basically also welcome those interested master students to join if they want their work experience to be credited. So, the credit transfer from one program or from one university coming here is very common and can be practiced anywhere else. But I think the RPL, this can be like unique in I3L. Yeah, for the recognized prior learning. If you want to join us in MBM, we can actually credit the work experience by passing the related test. RPL is a test actually of your experience, of your work experience. In your case, for example, in the case of those working. So with that, we give you a fast-tracked MBM or master's degree program. So you can finish it in 1 year or earlier than 1 year. Depends on how much you can pass, how many subjects you can pass to be credited as recognized prior learning credits. Lalu siapa aja nih Miss yang dapat join ke MBM ini? Di MBM program itu studentnya bisa dari profesional, jadi mereka yang udah kerja bisa, gitu ya. Terus ada lagi yang dari life science background. Dan itu ada lagi yang memang non-life science background, so they can mingle together with us here because we're going to equip them with the business management theory and concept for them. Yeah, so for everyone can just join us. Oke, fasilitas apa aja sih Miss yang ada di I3L ini? Oke, well, fasilitas di I3L dari first floor itu Anda bisa lihat the lobby and then some sport area here, and then also the canteen and also the gym. We go to the next level 4, you're going to find the library here. And also like the smart room for the hybrid and offline student, online student. And we do have the internet also here for all people here. So you can ask to Pak Andri, I think, for the internet. Oke, thank you banget Miss atas waktunya, Miss Widya and Miss Ben. Oke Pak, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Miss Beth and Miss Widya. Dan sempet mention juga mengenai internet. Karyawan dan mahasiswanya kan butuh internet sebagai penunjang supaya lancar gitu ya Pak dalam kegiatannya. Nah, kampus I3L ini gimana dalam memberikan layanan internet? Ya, kampus I3L bekerjasama dengan Oxygen ID sebagai penyedia jasa layanan internet. Menurut saya, tim Oxygen ID ini sangat berkomitmen untuk memenuhi network uptime yang dijanjikan. Kami merekomendasikan Oxygen ID untuk semua kalangan yang ingin mencari layanan internet yang dapat diandalkan. Kami juga berterima kasih kepada Oxygen ID atas layanannya yang luar biasa yang telah diberikan ke kampus kami ini. Oke, lalu gimana tanggapan mahasiswa dan karyawan di sini? Apakah mereka merasa puas dengan layanan Oxygen ID? Menurut saya, kami sudah cukup puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Oxygen ID. Oke, lalu harapan dari Pak Andria sendiri nih untuk kedepannya bagaimana bermitra dengan Oxygen ID? Harapan saya semoga Oxygen ID terus menjaga komitmen dan layanannya untuk menjadi yang terbaik dalam industri penyedia jasa layanan internet. Halo Sobat Corps, sebelum kita closing, aku mau main games bareng teman-teman I3L nih. Games ini adalah seputar tanya jawab cepat. Jadi, satu orang itu diwaktuin 5 detik. Oke. Oke, siap? Siap dong. Siapa Menteri Pendidikan saat ini? Nadiem Makarim. Oke, lanjut next. Lambang sila kelima Pancasila? Padiran Kapas. Betul, next. Siapa penemu gaya gravitasi? 1, 2, betul. Siapakah pendiri Taman Mini Indonesia Indah? 1, Soeharto. 2, salah. Next. Siapa pendiri Taman Mini Indonesia Indah? Ibu Tin. Betul.
Apakah nama alat yang dipakai oleh ilmuwan untuk meneliti suatu benda di laboratorium? 1, Mikroskop. 2, betul. Presiden ke-6 Republik Indonesia adalah? Jokowi. Salah. SBY. Betul. Kapan Hari Sumpah Pemuda diperingati? 28 Oktober. Betul. Mata uang Filipina? Peso. Betul. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah? Stratosfer. Stratosfer. Salah. Lapisan ozon. Salah. 1, 2, 3. Ozon. Salah. Apa nama sungai terpanjang di Indonesia? Musi. Salah. Kapuas. Betul. Pertanyaan terakhir, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah? Troposfer. Betul. Oke. Oke Sobat Korps, itu tadi kampus tour kita di Indonesia International Institute for Life Sciences kali ini. Buat kalian yang tertarik belajar di bidang life sciences atau bisnis dan cari kampus yang memiliki fasilitas terlengkap, kalian bisa nih daftar di I3L. Boleh dikasih tahu kok apa nama websitenya dan gimana cara daftarnya? Oke, untuk pendaftaran ataupun informasi lebih lanjut bisa hubungi website kita di i3l.ac.id atau di sosial media kita Instagram i3l_official ataupun TikTok teman-teman di i3l official juga. Thank you so much Koriko atas thank you. waktunya. Semoga Koriko sukses terus ya. Amin, dan amin. I3L juga sukses. Amin. Oke, semoga tayangan ini menginspirasi kita semua ya Sobat Korps. Kalau gitu, saya Putri Lianti dan Koriko pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Korps Story di episode selanjutnya. Korps Story tells you the journey. Bye!